Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini pemirsa. Bang John Boy, nampaknya Lisa Mariana begitu ekspresif atau begitu nyata mengungkapkan ketidakpuasannya atas apa yang diumumkan oleh Barreskrim Polri yang menyatakan tidak ada kecocokan DNA antara Ridwan Kamil dengan anak dari Lisa Mariana. Pasti yang seperti saya bilang ya manusiawi lah pasti kalau kekecewaan itu. Itu makanya ya tinggal PR saya nanti coba akan menjelaskan lebih detail sih untuk kekecewaan dia. Karena saya belum bertemu nih dengan klien kami. Oke, tapi sudah adakah sempat dibicarakan Bang mengenai langkah ke depan seperti apa? Karena kan ada juga laporan yang harus dihadapi oleh Lisa Mariana dari Ridwan Kamil di Barreskrim. Hal perkara pidana kan ada restoratif justice, makanya kami menyambut baik sebenarnya apa yang dinyatakan oleh kuasa hukum Pak RK sendiri. Ya mungkin itu ke depannya dengan finalnya tes DNA ini kan selesai semua permasalahan LM dengan RK, tinggal memikirkan solusi ke depan yang terbaiknya itu seperti apa. Oke. Gitu loh. Karena kan bicara masalah dan tidak bisa dipojokkan hanya satu sisi di klien saya. Jadi saya rasa mungkin bisa ke depannya itu menjadi solusi seperti apa ke depannya. Itu yang nanti kita akan utamakan sih. Oke, baik. Bang Muslim Jaya, ini seperti apa kemudian kelanjutannya Bang? Proses hukum ini kan juga masih terus berlangsung. Pak RK juga melaporkan Lisa Mariana di Barreskrim. Ya, makasih Mbak Ken. Memang kan tes DNA ini kan dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim yang sekarang ini memang berlangsung di Barreskrim. Yang awal April kalau tidak salah itu Pak Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 27A, pasal 310 dan 311. Nah itu sudah disampaikan. Nah, kemudian kasus ini kan naik menjadi penyidikan. Nah kami melihat bahwa penyidik ini kan akan menuntaskan secara komprehensif lah. Nah tentunya diminta untuk dilakukan tes DNA dan Pak Ridwan Kamil juga jauh-jauh hari meminta untuk dilakukan tes DNA. Supaya apa? Supaya berkepastian hukum. Nah tes DNA ini kan dalam rangka tadi saya sampaikan tadi dalam rangka penegakan hukum. Nah kedepannya tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada Barreskrim Mabes Polri karena ini menjadi kewenangan Barreskrim Mabes Polri. Tetapi tidak tertutup kemungkinan seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Lisa Mariana selalu ada yang namanya restoratif justice. Nah tentu ke depan ya tentu itu menjadi sesuatu yang kita akan pikirkan ke depan seperti apa. Tetapi tentu dengan adanya tes DNA ini saya kira permasalahan antara Pak Ridwan Kamil dan Lisa saya kira sudah selesai ya, tidak perlu ada lagi spekulasi yang seperti apapun ya karena sudah berakhir dengan adanya hasil tes DNA seperti yang disampaikan oleh Pak Putu tadi divisi DVI mantan DVI memang hasilnya kan 99,99%. Nah tentu ya kami menerima dengan baik. Ya mudah-mudahan ini selesai untuk kedepannya. Kira-kira itu Mbak Ken. Oke, baik Pak Putut, tentu selalu ada respon beragam lah ya dari hasil yang diumumkan oleh Barreskrim Polri. Tapi seperti apa sih treatment terhadap sampel DNA ini Pak di laboratorium sehingga kita betul-betul bisa memastikan hasilnya valid 99,9 sampai 16 kali juga tidak akan berubah Pak Putut. Ya, betul. Gimana Pak? Jadi kalau secara laboratoris itu seperti itulah. Jadi hasil DNA itu adalah yang berbicara bukan ahlinya, tapi sampelnya yang berbicara. Jadi yang 99,99% itu bukan kami, tapi sampelnya yang bicara berdasarkan hasil pemeriksaan itu. Oke, di luar itu saya jelaskan juga. Seorang anak biologis itu hanya mempunyai ayah satu di dunia ini. Oke, si RK ternyata bukan. Berarti ayah dari anak itu kita belum tahu. Oke. Jadi saat ini seluruh laki-laki di dunia ini menjadi tersangka dari ayah itu, dari anak itu. Ridwan RRK bebas karena dia udah terbukti dengan DNA-nya dia bukan.
Oke, tapi bagaimana sih Pak treatment yang diberikan terhadap sampel DNA dari kemudian pihak-pihak yang diperiksa ini di laboratorium seperti apa? Sampling dari sampel, kita terima sampel dari TKP, kemudian kita menganalisa sampel ini yang disebut pemeriksaan pendahuluan. Ini sampel ini bisa diperiksa atau tidak secara DNA. Itu langkah pertama. Terus kemudian langkah kedua adalah ekstraksi. Dari ekstraksi nanti akan dihasilkan DNA murni. Dari dinding sel, cairan sel itu dibuang semua. Tinggal DNA. Itu ekstraksi. Setelah diekstraksi, kita timbang. Dalam tanda petik ya. Timbang berapa sih DNA yang kita dapatkan dari pemeriksaan tadi, dari pengambilan sampel tadi. Dari timbangan itu misalkan kita dapat 500 nanogram. Padahal yang kita butuhkan itu hanya 1 nanogram. 1 nanogram tahu ya, 1000 gram, 0,1000 gram, 0,0001 gram. Oke. Nah itu kita encerkan dari 500 encerkan menjadi 1. Jadi kan yang kita dapatkan itu sangat berlebih. Yang kita dapatkan dari swab itu, karena 500 bisa digunakan untuk 500 kali, kita hanya ambil 1. Setelah kita tahu hasil ekstraksi, kita ambil 1 nanogram itu, kemudian kita yang namanya amplifikasi. Itu adalah penggandaan jumlah DNA supaya kita mudah diamati. Itu jadi miliaran kopi DNA sehingga kita mudah mengamatinya. Kalau barang kecil kan susah kan. Ya. Kalau itu diperbanyak, itu akan mudah. Setelah diperbanyak, kita periksa tipe DNA-nya apa. Dan tipe DNA-nya ini masing-masing manusia akan berbeda. Untuk forensik kecuali kembar identik, itu sama. Oke, jadi pemeriksaan DNA dari kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan juga anak dari Lisa yang berinisial CA ini dilakukan di satu laboratorium khusus yang pengawasannya juga dijaga ketat. Siapa saja yang punya akses terhadap sampel itu, Pak Putut? Betul, betul. Betul Siapa sekali. yang memiliki akses, Pak, terhadap sampel-sampel tersebut? Laboran semua memiliki akses, tetapi laboran sendiri tidak tahu itu RK kah, itu LM kah, atau karena di situ sudah dalam bentuk kode. Jadi dia tidak tahu apa yang dia periksa. Sehingga kemungkinan untuk memanipulasi itu sangat kecil. Dan itu setiap langkah dicatat. Jadi kita bisa merunut, oh itu ditukar. Kita bisa merunut, oh ditukarnya di mana ya? Itu bisa sampai titik akhir, sampai hasil. Itu bisa dirunut. Dan andai kata ada manipulasi pun, itu tetap bisa nanti gugur bila dicek di laboratorium yang lain? Betul. Oke, baik. Jadi saling cross check. Makanya tadi kalau second opinion sama-sama ISO 17075-nya, mereka pasti sudah pernah diperiksa situ, mereka meriksa juga sebetulnya nggak mau ya meriksa karena sudah diperiksa dengan standar yang sama. Oke, baik. Mas Heri, ini kalau kita lagi-lagi lah ya, publik kita ajak belajar tentang kasus hukum dari kasus Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Sekarang ada teknologi yang canggih mungkin dalam pemeriksaan tes DNA. Tapi dulu seperti apa, Mas? Bagaimana kemudian menghadirkan alat-alat bukti ini ketika kasus-kasus seperti ini kita jumpai, Mas Heri? Iya, saya rasa kalau zaman dulu karena keterbatasan teknologi ya, mungkin masih hasilnya ada, tapi mungkin nilai keakuratannya yang mungkin akan dipertanyakan. Tapi semakin berkembang zaman, teknologi semakin canggih, hal-hal itu kan mulai dikikis ya, mulai perlahan prosentase untuk katakanlah errornya ada, tapi makin kecil nilainya. Itu mungkin saya memandangnya dari perkembangan teknologi informasi. Yang pasti dalam pembuktian itu memang adu bukti, Mbak Ken, dan dalam konteksnya bisa berakrobat. Tapi untuk fakta yang semacam ini saya rasa susah sekali untuk berakrobatnya kan. Untuk membuktikan di sampel yang katakanlah genetik molekul yang ada dalam tubuh manusia. Itu bagaimana merekayasanya. Bagaimana kemudian bisa membalikkan fakta yang sebelumnya sudah ada. Ini PR berat tadi yang saya sampaikan. Maka memang ya mau tidak mau ya harus diterima. Karena kalau kita belajar hukum pembuktian sebagai jantung dari kita belajar seninya tadi itu. Ya ini sudah sangat sulit untuk bisa dibalikan tadi, apalagi kalau dia menggunakan standar yang
tinggi tadi ya, yang itu sudah diuji. Penggunaan katakanlah alat-alat ini kan juga melalui batu uji, bukan hanya 1-2 perkara. Pasti sudah pernah digunakan di perkara yang lain ya Pak Putut ya. Jadi inilah yang menurut saya sebenarnya bisa diajukan. Tinggal membantah-membantahnya, karena ini kadung sudah gugatan perdata yang sudah maju, ya bagaimana caranya. Kalau saya jawab di sini, ada kuasa hukumnya Mbak LM kan, percuma kan. Beliau kan itu sudah tangan-tangan kuasa, pasti sudah berpikir untuk bagaimana melakukannya. Yang pasti data fakta hari ini tidak terbantahkan untuk hal itu. Apalagi sudah disiarkan kan, berarti beban moral untuk bisa menyampaikan yang sebenar-benarnya berdasarkan apa yang diketahui. Nah, ini kan ketika dibunyikan berarti kan bisa jadi pendapat ahli nih, keterangan ahli. Nah, pegangnya adalah pedomannya tadi, ketika seorang ahli itu menyampaikan, dia nggak boleh menyampaikan yang sebenarnya di luar dari pengetahuannya dia, atau dia malah mengubah fakta, karena dia hanya bicara tentang pendapatnya tadi. Nah, hasil dari yang sudah diuji sudah keluar, tinggal dibacakan. Menurut saya itu saja, tidak perlu ditambah-tambahi, tidak perlu dikurang-kurangi. Oke, baik. Data dan fakta hari ini sudah disajikan oleh Barreskrim Polri. Laporan dari Ridwan Kamil juga sudah masuk ke Barreskrim. Apakah ini akan menjadi serangan balik bagi Lisa Mariana? Tapi apa pula upaya dan strategi mungkin yang akan dilakukan oleh pihak Lisa Mariana, pemirsa? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda.